Hai semuanya, apa kabarmu saat ini? Semoga kamu dalam keadaan damai. Oke, seberapa sering nih kamu merasa, kenapa ya aku kok sulit sekali menemukan pasangan yang tulus dan bisa menghargai? Atau bagi kamu yang sudah in relationship, bagi yang sudah punya pasangan, kenapa hubungan ini rasanya kok stuck di drama yang sama, terus-menerus seperti itu? Oke, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin Kanrin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya banget bahwa kualitas kehidupan kita yang baik itu saat kita mampu menyelaraskan soul, body, and mind kita. Dan kali ini izinkan aku mengajakmu melihat salah satu hal yang fundamental dan seringkali ini terlewatkan oleh kita, yaitu kehormatan diri dan integritas. Ini bukan cuma soal etika ya. Ini adalah pondasi energi yang menentukan kualitas segala hubunganmu. Ya, termasuk dengan jodoh. Tentunya kita semua mendambakan koneksi jiwa, soulmate. Iya nggak sih? Tetapi seringnya saat kita sibuk nih mencari belahan jiwa kita di luar, seringkali nih kita lupa loh ngecek kondisi jiwa kita sendiri. Latar belakang masalahnya simple ya. Banyak dari kita nih masih membawa luka lama, kurangnya self-respect, dan healthy boundaries. Kalaupun ada batasan diri, sebenarnya ini batasan diri yang sangat bias. Dan ini kita bawa ke dalam hubungan kita. Ya mungkin kita berpikir, nanti kalau sudah ada pasangan, nanti kalau sudah ada soulmate, kalau sudah ada belahan jiwa, aku pasti bisa merasa utuh, aku pasti bisa bahagia. Padahal secara energi, ini justru menciptakan getaran kekurangan atau ketergantungan. Masa iya kamu cari pasangan untuk memberikan kebahagiaan ke kamu? Pasangan menjadi sumber kebahagiaanmu. Itu jelas menunjukkan kalau kamu sangat ketergantungan pada eksternal, pada orang lain. Ini dampaknya, dampak saat kamu itu masih membawa kualitas getaran energi yang kekurangan atau ketergantungan, yaitu kamu menarik potensial pasangan yang banyak red flag. Ya, kamu jadi magnet bagi orang yang suka mengambil keuntungan atau tidak menghargai. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena getaranmu sendiri yang bilang, aku rela dikorbankan demi cinta. Selain itu, hubungan akan penuh dengan drama. Ya, di dalam hubungan kamu jadi mudah cemas, insecure, atau ya pasif agresif karena integritasmu. Keselarasan antara nilai dan tindakanmu akhirnya jadi terganggu. Nah, disinilah kesadaran spiritualitas yang bisa membantu untuk menjalani kebutuhan hidup yang natural dan juga lebih dewasa, lebih elegan. Karena saat energi dalam konteks ini ya adalah getaran frekuensi kesadaranmu. Kalau di psikologi relasional menyebutnya ini sebagai harga diri, self-respect, yang berakar pada integritas moral. Ini studi di tahun 2010 ya, yang menunjukkan self-respect dan integritas memprediksi perilaku pro hubungan dan kesejahteraan pasangan. Oke, lalu gimana nih hubungannya dengan kehormatan diri? Kehormatan diri bukan soal sombong ya. Ini adalah kesadaran spiritualmu bahwa kamu adalah manifestasi ilahi yang bernilai tak terbatas. Si jiwa, soul, menyadari nilai diri yang tak tergantikan. Inilah integritas utamamu. Si pikiran, mind, ini yang mengendalikan narasi internal yang tadinya aku tidak cukup, menjadi aku berhak mendapatkan yang terbaik. Nah, berubah ya mindsetnya ya. Nah, kemudian si tubuh, body, ini menerapkan batasan nyata yang menghormati dirimu, misalnya menjaga waktu, energi, dan komitmenmu. Jadi saat ketiga aspek ini bisa selaras, getaranmu akan berubah total. Ya, kamu memancarkan frekuensi kelimpahan, kehormatan, dan kedamaian. Ini yang secara otomatis akan menolak energi rendah dan menarik pasangan yang juga memegang kehormatan diri. Ini ada cara yang bagus ya untuk bisa membantu menyelaraskan soul, body, and mind yang terkait dengan integritas ini. Selain meditasi nafas, ini salah satu cara praktis yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Aku sih nyebut ini sebagai sacred boundary, yaitu melatih batasan yang suci. Ini simple banget.
yaitu identifikasi energi drain. Nah, coba deh kamu amati. Siapa atau situasi apa nih yang selalu membuatmu merasa lelah, merasa kecil, atau merasa tidak dihargai? Misalnya, berinteraksi dengan teman yang selalu mengeluh, atau mungkin pasangan yang suka terlambat. Nggak cuma suka terlambat, tapi pasangan yang juga meremehkan waktunya kamu. Atau kebiasaan mengecek HP setiap 5 menit. Belajar nih, tetapkan batasan dengan penuh kehormatan. Kamu pilih satu hal ya. Kemudian buat komitmen untuk melindungi energi kehormatan dirimu sendiri. Misalnya, kalau pasanganmu terlalu sering terlambat hingga 30 menit ke atas, padahal kamu udah sering banget nih menyampaikan keberatannya kamu. Nah, kamu tetapkan batas nih. Kamu akan bilang ke dia, aku hanya akan menunggu 10 menit ya. Kalau lebih aku tetap jalan, atau ya aku pulang sendiri aja. Kalau kasusnya kamu adalah orang yang mudah sekali overcommit pada orang lain, kasih batasannya seperti ini nih. Oke, hari ini aku hanya akan berkata ya pada 3 permintaan. Sisanya aku akan berkata, oke, aku harus cek jadwalku dulu ya, nanti ku kabari. Sebagai catatan ya, kamu perlu menyadari konteks dan situasinya. Jangan dicampur urusan profesional dengan love relationshipmu atau dengan aspek yang lain. Nah, setiap kali kamu melakukan ini, disiplin ya untuk bersyukur atau berdoa pada Tuhanmu kalau kamu menerima dengan ikhlas setiap pengalaman hidup yang diizinkan untuk kamu alami. Sadari, saat kamu menerapkan batasan ini adalah tindakan spiritual tertinggi. Ya, kamu mengatakan pada semesta dan pada dirimu sendiri, aku menghormati diri ini. Dan aku tidak akan melanggar integritas diriku. Ini adalah cara nyata untuk menyelaraskan soul, body, and mind-nya kamu. Sadari, jodohmu, pasanganmu adalah cerminan dari kesadaranmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai, tapi kamu perlu menghormati dirimu sepenuhnya untuk menarik cinta yang berintegritas. Saat kamu menghormati dirimu, kamu akan menarik orang yang juga mampu menghormati dirimu. Dan hubungan yang terbangun ini di atas rasa hormat dan integritas itulah yang akan abadi dan penuh kedamaian. Jika kamu menemukan apa yang kusampaikan ini resonate banget dengan pengalaman hidupmu atau dengan situasimu saat ini, silakan sharingnya di kolom komentar. Sharing juga opinimu sehingga bisa melengkapi apa yang kusampaikan kali ini. Tolong support channel ini dengan like. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga tap notifikasi bellnya. Okay, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.